Suara Nahdliyin menjadi salah satu penentu dalam pemilu pasca reformasi. Karena itu berbagai strategi pendekatan terus dilakukan Baca Pres untuk merebut simpati warga NU. Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada hari Minggu sowan ke rumah Ibunda Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf di Rembang, Jawa Tengah. Nyai Muhsinah adalah istri dari mendiang Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri, salah satu tokoh penting NU dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ganjar menyebut kedatangannya ini sekalian pamit di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Masih di pekan yang sama, Menteri Pertahanan yang juga Baca Pres Gerindra, Prabowo Subianto dan Habib Lutfi bin Yahya terlihat akrab bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Selasa lalu. Prabowo dan Habib Lutfi menyebut mereka melaporkan persiapan Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan ke Presiden Joko Widodo. Habib Lutfi menegaskan enggan digiring-giring ke urusan politik. Saya mengantar aja. Saya maaf ya. Saya tidak mau digiring urusan politik. Terima kasih. Di saat yang bersamaan, Baca Pres Partai Nasdem Anies Baswedan berkunjung ke Jawa Timur. Anies mengunjungi wilayah Tapal Kuda yang jadi basis kuat Nahdliyin di Jawa Timur. Anies menyebut wilayah Tapal Kuda punya posisi penting dan menentukan. Meski selalu diperebutkan setiap pemilu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya selalu menegaskan Nahdlatul Ulama bukanlah alat yang bisa digunakan untuk kepentingan politik praktis. Jawaban kami sama, kami bukan partai politik, kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon, silahkan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu. Ya dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya itu bolak-balik sampai teriak-teriak soal ini. NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik. Satu-satunya yang akan dilakukan NU terkait ini adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tentram. Sementara Litbang Kompas pernah memotret elektabilitas ketiga Baca Pres di kalangan pemilih NU pada bulan Mei lalu. Hasilnya, Prabowo punya elektabilitas paling tinggi, 25,8%. Ganjar di posisi kedua dengan elektabilitas 24,7% dan Anies Baswedan dengan 12,3%. Dan menjelang pemilu, ketiganya terus berupaya merebut simpati warga Nahdliyin. Tim Liputan, Kompas TV. Strategi Baca Pres rebut suara NU akan kami bahas sore ini bersama dengan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, juru bicara pemenangan Prabowo Subianto Wihadi Wianto, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Widadi, Wihadi, Mas sore Mas Jayadi. Selamat sore Mas Arya. Iya. Saya ke Pak Bima dulu deh. Pak Bima, yang terbaru tadi Bu Khofifah hari ini dipanggil ke istana bertemu dengan Presiden. Ini ngomongin soal politik, Pak Bima. Wah, saya kurang tahu ya tentang pembicaraannya, tapi kan memang kedekatan Pak Joko Widodo dengan Mbak Khofifah ini kan suatu kedekatan yang sejak tim sukses 2014, kemudian juga Menteri Sosial, dan yang terakhir juga dukungan penuh di 2019 untuk wilayah Jawa Timur kan Mbak Khofifah mendukung penuh Pak Jokowi yang diusung PDI Perjuangan. Sebenarnya PDIP sendiri mengincar Bu Khofifah nggak sih jadi pendampingnya Pak Ganjar sebagai Baca Pres? Ya kalau mengincar pun juga sebagai akibat. Saya cara pandangnya begini Dri ya. Pemilih PDI Perjuangan itu 87% itu menyatakan dirinya Islam. Dari 87% itu 56% menyatakan dirinya NU. Kemudian Muhammadiyah, kemudian juga LDII, MTA, dan yang lain-lainnya. Jadi kelihatan sekali bahwa antara NU dan PDI Perjuangan ini masyarakat kecil wong cilik dengan kalangan Nahdliyin itu mempunyai kesamaan di dalam berekonomi. Kedua, cara pandang tentang konsepsi persatuan Indonesia atau Pancasila dengan pendekatan kultural ini bentuk Islam yang rahmat tati alamin, yang ukhuwah Islamiyah, insaniyah, watoniyah itu sangat seiring dengan keinginan sebagai negara yang multikulturalisme. Ini adalah pertalian-pertalian yang sangat dimungkinkan bahwa bagaimana PDI Perjuangan sangat mendidik
membidik kalangan Nahdlatul Ulama di dalam konfigurasi capres-cawapres, karena kalangan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah sangat memberikan pengayoman tentang keteduhan Islam yang sangat memberikan ruang. Berarti mengamini ya untuk menarik kalangan Nahdlin ini juga harus kira-kira baca wapresnya juga dari kalangan NU gitu ya Pak Bima ya? Dalam kesejarah sejak Bung Karno memang ada kedekatan secara sosiologis, secara ideologis, bahkan secara politis di dalam memaknai wajah keindonesiaan yang multikulturalisme ini dengan konsepsi Islam yang rahmatan lil alamin. Ini betul-betul bagaimana kalangan Islam lainnya itu sangat merasa nyaman, juga kalangan nasionalis dengan keberadaan Nahdlatul Ulama. Dan kalau itu kemudian juga difigurkan sebagai sosok capres-cawapres, saya kira menjadi sesuatu keniscayaan kita, tentunya bersama dengan kawan-kawan Muhammadiyah dan kawan-kawan LDI, MTA maupun unsur-unsur Islam lainnya. Oke, kalau ada peluang dari PDIP membidik baca wapresnya dari kalangan NU, dari Gerindra sendiri sama seperti itu strateginya, Pak Wihadi? Ya, seperti sudah kita ketahui bahwa Gerindra ini kan sudah berkoalisi dengan PKB. Dan PKB itu sudah jelas adalah memang warga NU yang ada di PKB. Jadi saya kira dari situ kan hubungannya sudah jelas bahwa memang bagaimanapun juga yang namanya Gerindra itu dengan NU sudah kemudian dekat. Karena itu kan kunjungan Pak Prabowo kepada beberapa pondok-pondok pesantren di Jawa Timur yang merupakan notabene disitulah NU yang besar di Indonesia. Jadi saya kira hubungan antara Gerindra dengan NU sudah jelas dan juga ini sudah terlihat dengan adanya koalisi kita dengan PKB. Jadi saya kira ya, selain dengan Caimin, kalau dari Partai Gerindra sendiri melihat dari kalangan NU yang potensial sebagai bacawa pres pendamping Pak Prabowo siapa Pak Wihadi? Saya kira kita tidak dalam kapasitas untuk melihat siapa, karena memang saat ini bagaimanapun juga Caimin atau Gus Muhaimin ini adalah merupakan calon daripada wakil presiden yang menjadi prioritas utama nantinya apabila sudah diputuskan koalisi daripada Gerindra dan PKB. Jadi saya kira sudah jelas di sini bahwa tidak perlu ditanya lagi karena memang kita dengan NU dan juga di sini sudah jelas juga kita tahu Gus Muhaimin juga seorang NU itu sudah pasti kelihatan. Oke, jadi di sini bisa ditegaskan bahwa peluang satu-satunya sampai dengan saat ini adalah Caimin. Ya, seperti kita ketahui bahwa yang namanya Gerindra dan PKB ini kan sudah berkoalisi. Jadi bagaimanapun juga daripada isi koalisi itu adalah penentuan calon wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Dan tentunya dengan ini sudah jelas bahwa penentuannya adalah dengan Gus Muhaimin juga, dan ini adalah tentunya menjadi satu calon golden ticketnya ada di Gus Muhaimin lah untuk calon cawapresnya. Ke Mas Jayadi sekarang. Mas Jayadi, kalau sebelumnya kan baca wapres ini santer beredar nama dari kalangan ekonom ya, atau ekonomi misalnya sebut saja Mas Sandi, terus juga Mas Erick Thohir, tapi belakangan nampaknya masing-masing baca pres ini punya suara untuk menentukan baca wapresnya justru dari kalangan NU. Apakah artinya nanti memang terbuka kemungkinan ketiga bacawa pres ini dari masing-masing capres adalah dari kalangan NU? Bisa, tapi tidak harus dalam arti orang NU atau anggota NU ya. Bisa juga orang yang dianggap bisa merepresentasikan NU. Nah itu tergantung kepada bagaimana mereka berkomunikasi. Misalnya ada nama Erick Thohir. Kita tahu Erick Thohir itu kan sudah mencoba untuk memiliki hubungan yang kuat dengan NU misalnya kan, dengan menjadi anggota Banser dan sebagainya gitu. Jadi memang secara umum untuk memenangkan pertarungan Pilpres memang mau tidak mau pemilih NU harus diperhitungkan oleh paslon capres-cawapres ya. Kenapa begitu? Karena pertama dari segi jumlahnya memang besar. Di data riset di LSI misalnya menunjukkan bahwa orang yang merasa NU di seluruh Indonesia itu mencapai 50% merasa NU ya. Dia punya budaya NU dan sebagainya. Kemudian kalau kita tanya, kalau ada sekitar 25%-an orang itu merasa anggota NU. Anggota NU itu yang anggota aktif maupun anggota tidak aktif begitu.
Nah, para pemilih NU ini diperkirakan kalau berdasarkan hasil riset selama ini, mereka memilih dengan memperhatikan sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi mereka. Nah, misalnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pilihan warga NU itu pertama adalah pesantren. Ya, kaitan dengan pesantren. Pesantren itu apa artinya? Pesantren itu selain pesantrennya sendiri juga berarti kiai dan nyai-nyai kan. Maka kemudian tokoh yang dekat dengan kiai dan nyai itu menjadi penting. Yang kedua adalah pengurus NU, PBNU. Ini juga menjadi satu rujukan. Yang ketiga adalah para tokoh-tokoh NU di tingkat lokal, baik itu kalangan muda maupun kalangan yang lebih tua. Karena itulah kita bisa melihat bahwa mereka seolah-olah menjadi perebutan. Dan memang yang cara paling saya kira yang paling jelas untuk menunjukkan bahwa capres-cawapres wakil NU adalah dengan Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab Bapak-Bapak. Sebenarnya baca pres ini mendekati NU dan juga Jawa Timur sebenarnya merebut suara dari warga Nahdliyin atau mencari bacawa presnya berasal dari NU. Pak Bima, sebenarnya strategi apa sih yang saat ini sedang dipakai oleh PDI Perjuangan dan juga capres Pak Ganjar untuk merebut suara kalangan Nahdliyin ini? Jadi urusannya tidak rebut-merebut dulu ya. Urusannya pasangan ini ibarat berkeluarga ini menjadi keluarga yang sakinah warmadah warohmah. Jadi capres-cawapres ini harus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ke depan. Bahwa kemudian itu kriterinya kecenderungan adalah sosok dari tokoh figur kalangan Nahdliyin seperti ada Gus Yakut, ada Mbak Khofifah, ada Mbak Yeni, ada Kiai Haji Stakuf, bahkan ada Pak Iqrarul Akhyar, juga ada Pak Muhaimin, itu ada sebagai akibat. Konsepsinya demikian karena pengalaman Ibu Mega dengan Pak Hasyim Asy'ari, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, dan terakhir adalah Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah bentuk-bentuk konfigurasi kepemimpinan yang bisa memberikan rasa keteduhan dan kenyamanan bangsa di depan. Bahwa kemudian ini berdampak elektoral itu sebagai akibat. Karena tadi saya katakan bahwa konsepsi ideologis dan sosiologisnya antara PDI Perjuangan dan kawan-kawan Nahdliyin ini ada intersection yang begitu besar, sehingga kalau toh pasangan itu nanti dari kalangan Nahdliyin, sekali lagi tanpa mengecilkan dari kalangan Muhammadiyah atau kalangan LDI atau MTA yang lainnya, karena ini semua harus disengkuyung bareng-bareng, tentunya akan memberikan tidak hanya untuk Indonesia ke depan, tapi fungsi elektoral yang tadi, yang memang itu bisa berdampak. Walaupun tadi Pak Kiai Yahya Stakuf saat ini mulai menengahkan NU untuk tidak dibawa-bawa ke politik praktis, karena Kiai Haji Yahya Stakuf sebagai ketua umum PBN ini akan membawa NU yang modern sebagai lembaga dakwah yang selama ini terlalu sering ditarik-tarik untuk urusan pilpres pilkada. Kalau gitu sekarang kalau dari Gerindra sendiri sebenarnya untuk bacawa pres mendamping Pak Prabowo, kalau dari kalangan NU harus laki-laki atau terbuka kemungkinan perempuan, karena kan ada nama Mbak Yeni, Bu Khofifah, Pak Wiyadi. Ya kita tidak berandai-andai dulu, tetapi kalau kita bicara mengenai masalah laki dan perempuan itu saya kira semuanya mempunyai kesempatan yang sama, dan tentunya dalam hal ini apapun nanti yang diputuskan oleh koalisi itu saya kira adalah sesuatu hal yang terbaik buat bangsa ini. Jadi saya kira kita tidak perlu kita mempersoalkan itu apakah seorang laki-laki ataukah seorang perempuan, tetapi kita melihat bahwa bagaimana untuk kepentingan negara ini yang terbaik. Nah itu nanti tentunya suatu koalisi bisa menentukan siapa kira-kira cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo, yang dimana apakah itu seorang laki-laki ataukah seorang perempuan itu tentunya akan diputuskan bersama. Jadi sesuai dengan komitmen kita. Jadi saya kira kita tidak perlu mempermasalahkan gender di sini kan. Nah kalau dari Mas Jayadi sendiri, kalau misalnya pengumuman bacawa pres ini last minute, ketika salah satu baca pres sudah mengumumkan bacawa presnya dari kalangan NU misalnya, berarti artinya dua baca pres lain juga mengumumkan kira-kira dari kalangan NU juga gitu? Yang pasti mereka akan mencoba untuk memberikan kesan bahwa
pasangan capres-cawapres yang diusung itu dekat dengan kalangan NU juga gitu. Seperti kata Mas Bimo, ya Arya Bima itu bahwa harus dekat dengan semua kalangan termasuk dengan warga NU. Dugaan saya memang tidak ada satupun capres nanti yang tidak ingin memberikan kesan itu bahwa warga NU itu menjadi salah satu perhitungan di dalam membangun pasangan capres-cawapres. Memang cara termudah adalah dengan memasang atau meletakkan orang NU di capres atau cawapres. Kalau capresnya kan 3 itu katakanlah tidak ada yang disebut secara tidak bisa disebut sebagai warga NU dalam arti apalagi dalam arti struktural ya, tidak bisa disebut. Maka cawapres kemudian yang menjadi penting. Nah, kebetulan di Gerindra sudah ada Caimin. Di PDIP belum ada. Cuman saya kira PDIP kan lebih mudah untuk memasang warga NU apa enggak, karena kan PDIP tinggal cari misalnya, kalau misalnya cari Mbak Hovifah kan itu PDIP tetap bisa berlayar. Tapi kalau misalnya Gerindra misalnya mau ngambil warga NU yang lain, Pak Mahfud MD misalnya, atau Ibu Hovifah mau diambil, maka ada potensi Caiminnya tidak tetap di koalisi, sehingga itu harus jadi perhitungan juga. Jadi memasang. Jadi kalau menurut Mas Jayadi sendiri siapa pasangan yang paling pas untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Mas Anies sebagai pendamping? Kalau warga NU, saya kira Ibu Hovifah atau Mbak Yeni cocok itu sama Pak Ganjar. Dan karena Ibu Hovifah atau Mbak Yeni itu tidak punya afiliasi secara formal ke partai sekarang, maka peluang mereka lebih besar ke Ganjar tuh. Tahan dulu di situ, Mas Jayadi. Saya mau tanya ke PDIP. Nah, kandidat terkuat 2 itu diterimakah kira-kira sama Bu Mega dan partai koalisi, Pak Bima? Mengerucutnya kalau disebutkan tadi Mbak Puan masih sangat terbuka. Saya tidak mungkin menyebutkan, walaupun mungkin saya mendengar beberapa kandidat yang mulai masuk kantong di seleksi Ibu Ketua Umum maupun Mbak Puan yang akan dibicarakan dengan partai pengusung, termasuk dengan Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Tapi ada kecenderungan bahwa ada warga Nadilin yang sangat kuat kemungkinan untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Siapa Pak Bima? Dibocorkan? Dulu sudah disebut namanya oleh Mbak Puan. Siapa? Gus Yakut? Atau? Caimin. Caimin ya salah satunya, termasuk juga. Nah, kalau dari Gerindra, Mas Jayadi, siapa yang kira-kira potensial? Sebetulnya untuk Gerindra 3 nama itu juga potensial ya, Caimin, lalu Mbak Hovifah dan Mbak Yeni. Tapi masalahnya kalau Mbak Hovifah sama Mbak Yeni kan nggak punya partai, sehingga kalau keduanya salah satu di antara dipilih oleh Pak Prabowo, yang jadi pertanyaan bisa nggak Caimin tetap berada di koalisi Gerindra? Kapalnya Pak Prabowo tetap bisa berlayar gitu loh. Karena kalau misalnya Caimin pergi, itu kapalnya Pak Prabowo bisa jadi tidak berlayar. Jadi pilihan untuk memilih, ini kalau pilihnya warga NU ya, pilihan untuk memilih warga NU itu lebih leluasa bagi PDIP dibandingkan dengan Gerindra. Kalau Gerindra itu pilihannya agak terbatas. Seperti Pak Wihadi tadi. Tapi saya mendengar juga, Mas Jayadi, tadi ada warga NU, Pak Mahfud MD termasuk potensial untuk pendamping Pak Ganjar ya. Nah, kalau dari Pak Mahfud juga termasuk, Pak Ibu Hovifah, Mbak Yeni. Tadi kan kita bicarakan karena perempuan ya. Jadi itu contohnya. Nah, kalau dari Gerindra berarti artinya yang paling mengikat hanya Caimin aja, karena tadi kalau saya pinjam kata-katanya Mas Jayadi, kalau misalnya nggak dipilih Caimin bisa jadi PKB hengkang. Ya, saya kira sudah, kalau kita kan udah jelas koalisinya dengan PKB, ya kan? Nah, kemudian golden tiketnya untuk cawapres adalah Caimin, dan ini semuanya nanti ditentukan oleh Pak Prabowo dan Caimin sesuai dengan kesepakatan bersama siapa cawapresnya. Jadi saya kira siapapun yang ditentukan tentunya ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Itu kan sudah menjadi komitmen kita, sudah menjadi perjanjian kita antara berdua. Jadi saya kira ini sudah jelas bahwa itu
tidak akan lari kemana-mana kalau misalnya keputusannya itu akan tidak diputuskan oleh berdua. Keputusannya tetap berdua kok nantinya gitu. Siapapun itu keputusannya tetap berdua, tapi tetap golden ticketnya ada di Caimin sebagai cawapresnya sampai saat ini yang koalisi yang dilakukan oleh Gerindra dan PKB saat ini. Oke, kalau jadi gitu, sudah sebenarnya sudah ini. Ya. Kalau gitu Mas Jayadi berarti bisa diartikan bahwa untuk merebut suara dari kaum Nahdliyin adalah penentuan baca presnya harus dari kalangan NU. Mas Jayadi. Ya, cara paling mudah itu memasang cawapres dari kalangan NU. Nah, untungnya atau malah menjadi tantangan, cawapres dari kalangan NU itu banyak. Ada Mbak Yeni, ada Mbak Hovifah, ada Pak Mahfud, ada Caimin, ada juga Erick Thohir yang sekarang mulai dianggap sebagai warga NU. Ya, Pak Erick Thohir. Dan seterusnya ya. Jadi untungnya bagi semua capres, mereka punya banyak pilihan untuk memasang warga NU. Tantangannya adalah itu berarti mereka harus mencari calon mana yang paling punya dukungan terbanyak di kalangan warga NU. Termasuk dengan nama terakhir Mbak Yeni? Iya. Ya kan? Kalau kan misalnya Mbak Yeni sama Caimin selama ini kan dianggap tidak begitu secara politik kurang akur gitu kan? Pak Mahfud punya pendukung sendiri. Mbak Hovifah itu kuat sekali di kalangan muslimat NU yang sekarang masih masih menjadi ketua NU gitu. Nah, satu lagi yang harus dihitung adalah wilayah, Mbak Audrey. Baik. Ya, kebetulan selama 2 bulan terakhir wilayah Jatim itu menjadi penting. Jadi warga NU atau calon NU yang kuat di Jawa Timur itu akan menjadi pilihan yang kuat. Nah, yang menarik banyak juga warga-warga NU yang kita sebut itu juga umumnya berbasis di Jawa Timur kan? Baik. Mbak Jawa Timur, Mbak Yeni itu juga Gus Dur ya. Kemudian juga yang punya pengikut Mbak Hovifah, apalagi Pak Mahfud itu Madura dan seterusnya. Jadi bagi Mas Arya Bima maupun Pak Wihadi sebetulnya NU untuk memastikan warga NU merasa terrepresentasi itu cukup banyak. Baik, terima kasih Mas Jayadi, terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Pak Bima, sehat selalu.